Bab 1771, tidak ada tandingannya sama sekali. Tiga teratas dalam daftar seni bela diri, ini adalah hal yang tabu. Posisi ini menjadi objek kekaguman semua orang di dunia. Bahkan beberapa dewa leluhur menghormati tiga orang teratas dalam daftar seni bela diri. Aura Julian seperti pelangi. Menghadapi Lan Gu, dia sama sekali tidak takut. Hasrat kuat untuk bertarung muncul di hatinya. Auranya terus tumbuh kuat dan meningkat pada saat ini. Hehe. Lan Gu hanya tersenyum tipis. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan ekspresi tenang dan percaya diri di wajahnya. Dia tidak pernah menganggap serius Julian. Meskipun Julian menunjukkan potensi yang mengerikan, bagaimanapun juga, ranah Julian rendah. Jika Carlos tidak memintanya untuk keluar, dia tidak akan pernah keluar untuk menghadapi Julian, karena Julian tidak layak menjadi lawannya. Wush! Kilatan cahaya ungu muncul. Pedang ungu muncul di tangan Julian. Julian memegang pedang Ziwei di tangannya, dan dengan kekuatan pedang Ziwei, auranya mencapai tingkat baru. Pedang Dewa Bintang Ungu, pedang pribadi leluhur pedang. Sayang sekali ilmu pedangnya terlalu rendah. Pedang Bintang Ungu tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan di tangannya. Di kejauhan, banyak pria kuat menyatakan penyesalan. Mata Lan Gu berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, pedangnya bagus, tapi aku tidak tahu tingkat apa yang telah kamu capai dalam mengolah warisan leluhur pedang. Coba saja dan Anda akan tahu. Julian mengarahkan pedang ungu itu secara horizontal dan berkata dengan dingin, lakukan gerakanmu. Namun, Lan Gu tidak melakukan gerakan apapun. Sebagai yang ketiga dalam daftar seni bela diri, dia tidak akan bertindak gegabah. Kamu duluan. Dia membuka mulutnya, hanya dua kata, penuh dengan kesombongan tak berujung. Pada saat ini, Julian bergerak. Saat tubuhnya bergerak, dia muncul di depan Lan Gu. Dia menggunakan ilmu pedang tingkat pertama. Pedang yang tampak biasa itu berisi gerakan pedang yang tak ada habisnya. Pedang ini tercipta dari gabungan gerakan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang ini mungkin terlihat biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan pedang ini hampir menyegel ruang dan menghalangi semua rute mundur Lan Gu. Sekarang Lan Gu hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah mengambil pedang dengan paksa. Yang kedua sedang dipukul. Namun, saat menghadapi alam pedang pertama, Lan Gu tampak tenang, dan tepat ketika pedang di tangan Julian muncul di tenggorokannya, dia mengangkat tangannya, mengulurkan jari-jarinya, dan menjepit pedang Ziwei. Energi pedang, niat pedang, dan kekuatan yang lahir dari alam pedang pertama tidak menyebabkan bahaya apapun padanya. Energi yang mengerikan itu menyerbu ke arahnya, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Hanya jubahnya yang berkibar sedikit, dan rambut hitam panjangnya berkibar ke belakang. Julian mengerahkan segenap tenaganya, tetapi pedang Ziwei di tangannya tidak dapat bergerak maju sama sekali. Pada saat itu, butiran-butiran keringat sebesar kacang muncul di dahinya. Sejak pertempuran terakhir dengan Brok di luar gerbang Gunung Hensel, kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, segel Dao 5 elemen miliknya berada di dua alam surgawi, dan yang lainnya berada di alam surgawi 1. Sekarang semua Dao Yin telah memasuki alam 3 hari. Kekuatannya telah ditingkatkan pesat. Sekarang, semua segel Dao kecuali kekuatan segel Dao ke-8 telah diaktifkan, dan semua kekuatan telah bergabung bersama. Ini sangat mengerikan. Kekuatan ini telah lama melampaui batas alam Kaisar Agung dan mencapai tingkat leluhur setengah bela diri. Namun, serangan kekuatan penuhnya dengan mudah diblokir oleh Lan Gu. Lan Gu mengulurkan satu tangan dan memegang pedang Ziwei, dan dengan tangan lainnya. Posturnya santai dan wajah tersenyum. Ada sedikit trik. Dia tersenyum tipis, berkomentar dengan tenang, dan berkata, kekuatan pedang ini telah melampaui alam jernih leluhur setengah dan mencapai alam dewa leluhur setengah. Namun, ini belum cukup. Masih jauh dari alam terpadu leluhur setengah. Kekuatanku telah melampaui leluhur setengah dan mencapai tingkat dewa leluhur, jadi kau tidak bisa mengalahkanku dalam pertempuran ini. Lan Gu berbicara. Begitu Julian bergerak, dia tahu kekuatan Julian. Akan tetapi, mampu meledakkan kekuatan alam dewa setengah leluhur di alam Kaisar Agung 3 hari adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan jari-jarinya memainkan pedang Ziwei. Dentang. Suara renyah terdengar. Suatu kekuatan menyapu dari pedang-pedang ilahi Ziwei lalu masuk ke dalam Julian, menyebabkan tubuhnya bergetar cepat beberapa kali. Lalu, dia terlempar oleh kekuatan mengerikan itu. Tubuhnya terlempar mundur beberapa jauh dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Boom! Tubuhnya tersungkur ke tanah, dan tanah mulai retak pada saat itu. Retakannya terus menyebar. Tapi ini di luar Gunung Tiandao. Ada dewa leluhur kosmik yang bertanggung jawab atas Gunung Tiandao. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Gunung Tiandao. Retakan di tanah menghilang secara misterius. Kesunyian. Ada ribuan makhluk hidup di sekelilingnya, namun suasananya sunyi senyap. Kekuatan Julian sudah diketahui semua orang. Ketika dia meninggalkan keluarga Hensel, dia mengalahkan orang ke-30 dalam daftar seni bela diri. Selama waktu yang dihabiskannya di Gunung Tiandao, tingkatan Julian juga meningkat pesat. Namun,
saat menghadapi petarung ketiga dalam daftar seni bela diri, ia dikalahkan dengan mudah. Kesenjangan antara posisi ke-30 dan ketiga pada daftar seni bela diri benar-benar terlalu besar. Gunung Tiandao, Istana Carlos. Hehe. Carlos terkekeh, melirik Sarah, dan bertanya, Sarah, seberapa kuat Lan Gu? Sebagai seorang jenius super, kekuatanmu dapat menduduki peringkat 10 besar di alam semesta, tetapi ranah penindasanmu berada di alam Kaisar Agung 9 surga. Bisakah kau bertarung dengan Lan Gu? Sarah tampak serius. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memang seorang jenius langka yang telah menghancurkan sebuah era. Namun, jika dia benar-benar menekan wilayahnya untuk bertarung dengan Lan Gu, dia tidak akan menjadi lawannya. Saya sudah lama mendengar bahwa 3 seni bela diri teratas dalam daftar itu tabu. Melihatnya hari ini, mereka memang luar biasa. Dia berbicara lembut. Pada saat ini, dia diam-diam khawatir terhadap Julian. Dia melirik Laura. Ekspresi Laura juga cukup serius. Pada saat ini, dia merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Kalau saja dia tidak datang ke Gunung Tiandao, kalau saja dia tidak menengahi, dengan kemampuan Julian, dia pasti bisa melarikan diri dalam waktu yang ditentukan. Namun sekarang dia telah menemukan jalan buntu bagi Julian. Hal ini tidak saja merugikan Julian tetapi juga kakak ketujuh. Di luar Gunung Tiandao, Julian berdiri dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya, lalu mengaktifkan jalan kehidupan. Kekuatan jalan kehidupan menyapu seluruh tubuhnya, dan luka-luka yang disebabkan oleh guncangan itu pun sembuh pada saat ini. Dia meregangkan otot-ototnya dan senyum muncul di wajahnya. Kuat, sangat kuat. Dia menatap Lan Gu dan tertawa, di antara semua lawan yang pernah kuhadapi, kaulah yang paling menakutkan. Lan Gu memperlihatkan kekuatan yang mengerikan, namun hal itu bukan saja tidak membuat Julian takut, tetapi malah membangkitkan keinginan Julian untuk bertarung. Ayo datang. Julian berteriak. Maumu. Lan Gu berbicara dengan ringan. Pada saat ini, dia tiba-tiba bergerak, dan tubuhnya muncul di depan Julian dalam sekejap. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan ketika Julian berdiri kokoh di jalan luar angkasa, dia tidak merasakan lintasan gerak maju Lan Gu. Lan Gu muncul di depan Julian, mengepalkan tinjunya, dan meninjunya. Itu hanya pukulan biasa, tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Julian terkena pukulan di dada, dan dadanya langsung penyok. Lan Gu tidak memberi Julian kesempatan untuk bernapas. Dia terus memukul. Dalam waktu singkat, dia melancarkan ratusan pukulan. Pukulannya begitu cepat sehingga Julian tidak bisa membela diri. Dalam waktu singkat, Julian dihantam ratusan pukulan. Tubuhnya penuh dengan bekas luka dan lubang. Akhirnya, Lan Gu muncul di atas kepala Julian. Saat dia mengangkat tangannya, seluruh kekuatan langit dan bumi berkumpul bersama membentuk bola energi biru. Bola energi yang terbentuk dari kekuatan Tao ini jatuh dengan cepat dan menyerang Julian. Tubuh Julian dijatuhkan dari langit. Boom! Sebuah lubang tanpa dasar muncul di tanah, menimbulkan awan debu. Bab 1772, Alam Dao Bebas. Pertarungan ini menarik orang-orang terkuat dari seluruh alam semesta. Leluhur pedang juga mengawasi secara diam-diam. Julian menggunakan ilmu pedang, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Lan Gu. Dia juga sangat marah. Dia benar-benar menggunakan ilmu pedangku seperti ini, dan dia juga memiliki pedang Dewa Bintang Ungu. Ini benar-benar memalukan bagiku. Master pedang hampir marah. Jika dia mengajari Julian selama beberapa waktu, kekuatan dan ilmu pedang Julian saat ini akan cukup untuk mengalahkan Lan Gu. Tetapi dia tidak punya waktu. Tepatnya, Julian tidak punya waktu. Fuzu juga mengamati secara diam-diam, tetapi dia percaya pada Julian karena dia tahu bahwa Julian telah menguasai dasar-dasar kekuatan kosmik. Meski baru prototipe, tapi sudah mengerikan. Aizen juga menonton secara diam-diam, dan sangat kecewa dengan kinerja Julian. Pada saat yang sama, ada juga 5 leluhur langit dan bumi dalam kegelapan. Apakah orang ini mendapatkan asal mula 5 elemen kita? Apakah dia membawanya kembali dari masa depan? Jika dia benar-benar mewarisi warisan kita, dengan kemampuan sihir yang kita ciptakan, dia seharusnya telah mengolah kekuatan alam semesta, bukan? Jin Zhu berbicara. Mereka telah lama menciptakan pembalikan 5 elemen, tetapi sekarang masih dalam tahap awal. Setelah Julian muncul, mereka juga mempercepat langkah dan meningkatkan kreasi pembalikan 5 elemen secara signifikan. Menurut konsepsi mereka, peleburan asal-usul kelima unsur dan pembalikan kelima unsur akan melahirkan kekuatan kosmik. Di luar Gunung Tiandao, semua orang mengira Julian telah dikalahkan. Waktu berlalu setiap detik. Debu menghilang. Julian belum berdiri. Lan Gu berdiri di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia tampak tenang dan percaya diri. Ia menatap lubang dalam di bawahnya dengan wajah tanpa ekspresi. Wush! Pada saat ini, seberkas cahaya menyembul keluar dari lubang dalam di bawah. Cahaya itu melesat ke langit dan mewujud sebagai seorang laki-laki. Dia adalah Julian. Pada saat ini, Julian tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenteraman seperti sebelumnya. Dia sekarang penuh luka, tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang utuh. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak sangat malu.
Kekuatan kehidupan menyapu tubuhnya pada saat ini, dan luka-luka di tubuhnya disembuhkan pada saat ini. Pemanasan sudah selesai. Julian menatap Lan Gu dan menyeringai padanya. Seketika, segel dao asal 5 elemen yang mewakili 5 organ dalam tubuh menjadi aktif pada saat ini, dan segel dao asal 5 elemen berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. 5 kekuatan bergerak ke seluruh tubuh dan membentuk perisai pelindung di permukaan kulit. 5 elemen melindungi tubuh. Ini adalah kekuatan magis pelindung tubuh yang tercatat dalam pembalikan 5 elemen. Jika Anda ingin mempraktikkannya, Anda harus menggabungkan asal 5 elemen dengan segel dao 5 elemen. Setelah Julian menggabungkan asal 5 elemen dengan segel dao, ia secara alami mempelajari kekuatan magis ini. Pada saat ini, cahaya 5 warna keluar dari tubuhnya. 5 atribut kekuatan yang berbeda mengelilingi seluruh tubuh. 5 unsur, emas, kayu, air, api dan tanah, bercampur satu sama lain dan saling tolak. Lan Gu menatap Julian dengan tenang. Setelah Julian menggunakan 5 elemen untuk melindungi tubuhnya, dia menyingkirkan pedang Ziwei. Dia berencana untuk melawan Lan Gu dengan tangan kosong karena Lan Gu juga tidak menggunakan senjata apapun. Nak, apakah kamu siap? Suara Lan Gu terdengar, jika kamu siap, maka aku akan bertindak. Julian menyeringai dan berkata, lepaskan saja. Sosok Lan Gu melintas, dan pada saat berikutnya dia muncul di depan Julian, dan tinjunya menghantam Julian dengan kekuatan yang luar biasa. Tepat saat tinju itu hendak mendarat pada Julian, kekuatan Tao membentuk bayangan tinju yang muncul dari tinjunya. Bayangan tinju mengenai Julian. Dentang. Suara yang jernih dan tajam terdengar. Julian berdiri di udara, mengandalkan kemampuan perlindungan tubuh 5 elemen untuk menangkis pukulan mengerikan Lan Gu. Dia tidak terluka, tetapi dampak pukulan itu terlalu mengerikan, dan tubuhnya terguncang ke belakang. Setelah mundur agak jauh, dia akhirnya melepaskan tenaganya dan menepuk dadanya. Itu saja. Dia tersenyum tipis. Haha, ini cukup menarik. Lan Gu juga tertawa. Pada saat ini, Julian mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Dia muncul di hadapan Lan Gu dalam sekejap dan terus menyerang seluruh bagian vital Lan Gu. Lan Gu menanggapi dengan tenang dan menghindari serangkaian serangan dengan tenang. Kecepatan keduanya terlalu cepat, dan makhluk-makhluk di level Kaisar Agung sama sekali tidak dapat melihat gerakan mereka. Mereka hanya dapat melihat dua bayangan yang terus-menerus terjerat di udara. Boom! Dengan setiap pertarungan dan setiap tabrakan, kekosongan akan meledak. Pada saat terjadi retakan, kekuatan magis datang dari Gunung Tiandao, menstabilkan ruang yang runtuh. Jika medan perang berada di tempat lain, pertempuran itu akan menjadi bencana total. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar puluhan ribu gerakan. Gerakan Julian sangat ganas dan masing-masing ditujukan ke titik vital, tetapi Lan Gu merespons dengan tenang, menghindari serangkaian serangan dan bahkan menyerang balik Julian. Setiap kali dia melakukan serangan balik, dia berhasil memukul mundur Julian. Tapi, itu saja. Setelah mengaktifkan 5 elemen untuk melindungi tubuhnya, pertahanan Julian begitu mengerikan sehingga seluruh kekuatannya diserap oleh segel asal 5 elemen. Kecuali jika segel asal 5 elemen rusak, dia tidak akan terluka. Boom! Tabrakan lainnya. Julian terbang mundur. Setelah terbang keluar, tubuhnya berputar di udara dan berdiri kokoh di udara. Dia menatap Lan Gu di kejauhan, menyeringai, dan berkata, ketiga dalam daftar seni bela diri, itu saja. Ada sedikit trik. Lan Gu juga tersenyum tipis. Kau telah menunjukkan kekuatanmu yang mengagumkan. Sekarang kau hampir tidak layak untuk usahaku yang tulus dalam pertarungan. Julian juga tahu bahwa Lan Gu belum menunjukkan kekuatan penuhnya, dan pertempuran sebelumnya hanyalah ujian. Begitu pula dengan dia juga punya banyak cara yang belum terungkap. Namun, dia tahu bahwa Lan Gu bukanlah musuh terakhir. Dia hanya berada di posisi ketiga dalam daftar seni bela diri. Masih ada 2 orang kuat yang belum muncul dalam daftar seni bela diri. Carlos pasti akan membunuhnya. Begitu dia mengalahkan atau bahkan membunuh Lan Gu, orang terkuat kedua dan pertama dalam daftar seni bela diri juga akan muncul. Dia akan menunggu sampai akhir untuk memperlihatkan keterampilan uniknya yang sebenarnya. Di kejauhan, Lan Gu berdiri di kehampaan, dan aura di sekelilingnya mulai menjadi aneh saat ini. Saat nafas naik, setiap helai rambut panjang berdiri. Auranya yang kuat membentuk medan magnet yang mengerikan, yang memengaruhi ruang dan bahkan waktu. Ruang menjadi tidak stabil dan waktu seolah stagnan. Alam kebebasan. Di kejauhan, seorang pria perkasa tak dapat menahan diri untuk berseru. Di Gunung Tiandao dan Istana Carlos, ekspresi Sarah juga menjadi serius. Carlos tidak dapat menahan diri untuk berdiri, bertepuk tangan, dan berteriak, lumayan, ini sangat bagus. Dia benar-benar dapat memaksa Lan Gu untuk menggunakan alam dao bebas. Luar biasa, Julian benar-benar hebat. Di aula utama, Laura menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa seseorang dapat berhasil mengembangkan keadaan bebas Taoisme yang legendaris. Di luar Gunung Tiandao. Di medan perang. Julian juga merasakan aura yang tidak biasa. Dia menatap Lan Gu dengan saksama. Aura Lan Gu sangat aneh. Auranya tampak menghilang saat ini, dan seolah-olah langit dan bumi menyatu.
Dia juga mendengar seruan beberapa orang kuat di kejauhan. Aku tak dapat menahan diri untuk bergumam, sisai Daorilem, benda apa ini, apakah sangat kuat? Bab 1773, menggunakan keterampilan unik untuk membalikkan keadaan pertempuran. Julian tidak tahu apa itu wilayah kebebasan. Dia bisa merasakan bahwa Lan Gu sedang menakutkan saat ini. Napasnya hampir habis. Namun auranya sangat kuat. Dia membuat gerakan meminta tolong dengan satu tangan. Gerakan-gerakannya juga menjadi sangat ilusif, mengandung makna Tao yang tertinggi dan pesona Tao. Julian, maju terus. Dia membuka mulutnya, suaranya bergema di kehampaan. Kalimat sederhana ini menggetarkan hati Julian dan membuat otaknya berdengung. Betapa mengerikannya. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Lan Gu sangat aneh saat ini. Namun Julian tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Jika kamu kalah, kamu mati. Jika dia kalah, kakak ketujuh harus menikah dengan orang lain. Apapun yang kau lakukan, aku akan meninjumu. Kepercayaan diri Julian meningkat. Dia menyerang lagi dan muncul di depan Lan Gu dalam sekejap. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan misterius muncul dari tinjunya. Ini adalah kekuatan dari semua segel Dao yang digabungkan. Ada kekuatan Yin dan Yang, kekuatan 5 elemen, dan kekuatan 5 cara agung. Pukulan ini mengerikan. Bahkan jika leluhur awal terkena, dia akan mati atau terluka. Akan tetapi, pukulannya mengenai sebuah bayangan, dan bayangan itu pun menghilang, dan tubuh asli Lan Gu secara misterius muncul di kejauhan. Ini. Julian terkejut. Pukulan ini mengandung kekuatan jalur ruang dan telah mengunci ruang. Secara logika, mustahil bagi Lan Gu untuk menghindarinya dan ia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ketika Julian terkejut, Lan Gu mengambil tindakan. Tubuhnya yang tampak tidak nyata tiba-tiba muncul di belakang Julian. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Telapak tangan yang tampaknya sederhana ini mengandung kekuatan tertinggi. Tubuh Julian terkena secara langsung. Tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan ini, dan dia jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Namun dia dilindungi oleh 5 elemen dan tidak terluka. Dia melompat dan muncul di udara lagi. Sambil menatap Lan Gu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa sebenarnya alam Dao bebas itu? Mengapa begitu menakutkan? Lan Gu tersenyum tipis dan berkata, ini adalah kondisi pertempuran khusus. Sangat sulit untuk memahami kondisi pertempuran ini. Izinkan saya memberitahu Anda, mungkin ada kurang dari 10 orang di seluruh alam semesta yang dapat memahami kondisi pertempuran ini. Kondisi bertarung seperti ini tidak banyak meningkatkan kekuatanku. Namun, kondisi pertempuran ini sangat aneh. Saya tidak akan menjelaskannya secara rinci. Anda harus memasuki wilayah ini sebelum dapat memahaminya. Keadaan kebebasan dan kemudahan dalam Taoisme sulit dijelaskan dengan jelas. Itu hanya dapat dipahami, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini, momentum Lan Gu melonjak lagi, dan momentum itu membentuk medan magnet yang mengerikan. Julian berada di medan magnet dan dia merasa tidak nyaman. Ini adalah wilayah kebebasan. Apakah kau mengerti? Suara Lan Gu bergema. Saat suaranya terdengar, tubuhnya bergerak. Dia muncul di depan Julian dalam sekejap, dan sebuah senjata muncul di tangannya saat dia muncul. Ini adalah tombak yang dicat Fang Tian. Dia memegang Fang Tian Huaji di tangannya dan menusukkannya ke tubuh Julian. Julian jelas merasakan serangan Lan Gu, tetapi dia tidak dapat menghindarinya karena dia terkunci oleh aura yang kuat dan tidak dapat menghindar. Mendesis. Tombak-tombak Fang Tian menusuk tubuh Julian, menembus pertahanan tubuh 5 elemennya dan menghancurkan pertahanan tubuh 5 elemennya. Tubuhnya jatuh dari langit bagaikan layang-layang yang talinya putus, lalu jatuh dengan keras ke tanah, meninggalkan lubang tak berdasar di tanah. Pertempuran telah berakhir. Lan Gu berdiri di udara dengan aura yang menakutkan. Dia memegang Fang Tian Huaji berwarna biru di tangannya. Ketika dia mengangkat Fang Tian Huaji, kekuatan tertinggi muncul dari Fang Tian Huaji. Julian, kamu jenius. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi jalan kita berbeda. Lan Gu berbisik lembut. Segera setelah itu, Fang Tian Huaji miring, dan kekuatan yang mengerikan mengalir turun seperti pilar cahaya, menyebar ke lubang dalam di bawahnya. Gunung Tiandao, Istana Carlos. Julian. Sarah tidak dapat menahan diri untuk berseru. Pada saat ini, dia ingin membantu. Namun, Carlos berkata dengan dingin, Sarah, ini Gunung Tiandao, apa yang ingin kamu lakukan? Teriakan dingin Carlos menenangkan Sarah. Pada saat ini, semua orang kuat di dunia sedang memperhatikan pertempuran ini. Melihat kekalahan Julian dan Lan Gu menggunakan kekuatan supernya, semua orang kuat menarik napas dalam-dalam. Sudah berakhir. Seorang jenius dari suatu generasi telah tumbang. Julian jatuh sebelum ia bisa memulai eranya sendiri. Aku lahir di waktu yang salah. Aku menghadapi kehidupan yang tabu seperti Lan Gu. Namun, meskipun dia meninggal, namanya akan dikenang selamanya. Banyak pria kuat mendesah. Boom! Fang Tian Huaji meledak dengan kekuatan mengerikan, yang menyapu ke bawah dan langsung menuju ke lubang dalam di bawah. Tepat ketika semua makhluk hidup mengira Julian akan mati. Kekuatan mengerikan yang tenggelam ke dalam lubang yang dalam itu lenyap begitu saja saat ini.
Serangan mengerikan Lan Bu tidak menyebabkan kerusakan apapun di bumi, dan tentu saja tidak menyebabkan celaka apapun pada Julian. Ini. Kenapa kekuatan mengerikan ini menghilang begitu aneh? Semua makhluk hidup terkejut. Saat kelompok makhluk ini terkejut, seorang pria perlahan muncul dari lubang dalam di bawahnya. Tubuhnya telah tertusuk, meninggalkan lubang berdarah. Setelah dia muncul, lubang darah itu secara ajaib sembuh. Lan Bu juga tercengang. Anak ini memiliki vitalitas yang sangat kuat. Lan Bu tidak dapat menahan rasa takjubnya. Julian mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Lan Bu, kuakui kau sangat kuat. Kau bahkan menghancurkan segel dao asal 5 elemen milikku. Serangan ini cukup untuk membunuh dewa leluhur. Suara Julian bergema. Tapi, kau masih kurang sedikit lagi untuk bisa membunuhku. Pikiran Julian tergerak. 108 tablet langit tak berujung muncul. Monumen langit tak berujung melayang di sekujur tubuhnya, memancarkan kekuatan primitif dan terpencil. Hehe. Lan Bu terkejut, lalu terkekeh dan berkata, sepertinya butuh waktu untuk membunuhmu. Meskipun Julian tidak mati, Lan Bu tidak menganggapnya serius. Menurutnya, itu hanya membuang-buang waktu. Pada saat ini, Lan Bu bergerak. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang, memegang Fang Tian Huaji, mengayunkan senjata di tangannya. Kekuatan mengerikan itu menyapu seperti gelombang pasang, gelombang demi gelombang. Julian tampak acuh tak acuh. Aura di sekelilingnya menjadi aneh. Ding ding ding. Semua serangan Lan Bu diblokir oleh monumen langit tak berujung. Namun, Lan Bu yang memasuki alam kebebasan sangat menakutkan dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dalam sekejap, ia melewati perlindungan monumen langit tak berujung dan muncul di depan Julian, menusukkan senjata di tangannya ke tubuh Julian. Kekuatan serangan ini begitu mengerikan sehingga bahkan awal leluhur kemungkinan akan ditikam sampai mati. Akan tetapi, saat serangan ini mengenai Julian, serangan itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Julian mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum aneh. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Lan Bu dipukul langsung. Jurus telapak tangan ini bertumpu terutama pada kekuatan sebab akibat dengan kekuatan lain sebagai pembantu. Kekuatan sebab akibat yang dahsyat menyerang Lan Bu. Meskipun tubuh fisik Lan Bu tak tertandingi dan dia telah mencapai puncak alam Kaisar Agung 9 surga, ditambah lagi dia mahir dalam semua jalan surga dan dapat menggunakannya untuk melindungi tubuhnya. Namun, kekuatan sebab dan akibat terlalu misterius dan terlalu menakutkan. Retakan segera muncul di tubuhnya. Sebuah lubang berdarah muncul di dada. Tubuhnya terpental. Saat ia terhempas, ia merasa terkontaminasi oleh sebab dan akibat yang mengerikan. Tubuhnya mulai hancur dan jiwanya menunjukkan tanda-tanda mencair. Ini. Ekspresi Lan Bu berubah. Bab 1774 menyerah. Lan Bu terluka oleh kekuatan sebab dan akibat. Segera setelah itu, dia terkontaminasi oleh sebab dan akibat yang terkontaminasi oleh Julian, dan di bawah penghancuran kekuatan sebab dan akibat, retakan muncul di tubuhnya. Jiwanya juga menunjukkan tanda-tanda mencair. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki ketenangan dan kedamaian seperti sebelumnya. Dia panik dan cepat-cepat mundur, muncul di kejauhan. Dia mengerahkan kekuatannya tepat waktu dan secara paksa mengeluarkan kekuatan kausal. Ini hanyalah karma yang Julian telah lekatkan padanya, bukan karma yang telah mencemari dirinya sendiri. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia masih bisa menyingkirkannya. Kekuatan kausal berhasil diusir, tetapi dia dalam keadaan kacau balau. Di kejauhan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Orang-orang kuat ini semua terkejut ketika mereka melihat pembalikan pertempuran. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah karma. Aku tidak pernah menyangka bahwa Julian benar-benar dapat menggunakan kekuatan karma. Mungkinkah dia telah mengembangkan jalan karma yang belum pernah dikembangkan oleh siapapun sejak zaman dahulu? Beberapa orang berkuasa tahu bahwa ini adalah sebab dan akibat. Namun, beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah tidak mengetahui hal ini. Semua orang kuat itu bingung. Mereka tidak tahu apakah Julian telah mengembangkan hukum sebab akibat. Jika demikian, maka Julian terlalu menakutkan. Gunung Tiandao, Istana Carlos. Ketika Sarah dan Laura melihat pertempuran telah berbalik, senyum muncul di wajah cantik mereka. Wajah Carlos sangat muram. Dia pikir pertempuran telah berakhir. Akan tetapi, siapa sangka bahwa Julian memiliki trik tersembunyi dan bahkan dapat meluluhlantakkan kekuatan mengerikan milik Lan Bu. Namun, bahkan Julian, seorang leluhur bumi, tidak mengerti bagaimana dia menyelesaikan serangan Lan Bu. Belum lagi dia, bahkan Sarah, seorang prajurit tingkat leluhur langit, tidak tahu cara apa yang digunakan Julian. Namun, Sarah masih sangat gembira melihat Julian menang. Di luar Gunung Tiandao, di medan perang. Retakan di tubuh Lan Bu telah sembuh, tetapi dia sekarang berada dalam kondisi yang sangat buruk, dan tidak lagi memiliki sikap tak terkalahkan seperti sebelumnya. Setelah dia menyelesaikan kekuatan kausalnya, dia menatap Julian dalam-dalam dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Julian, kau benar-benar terlalu menakutkan. Kau hanya berada di alam Kaisar Agung 3 hari, tetapi kau begitu menakutkan. Pada level ini, kau memiliki kekuatan untuk membunuh leluhur bumi.
Bahkan sebab dan akibat yang paling misterius pun dikuasai olehmu. Lan Bu telah terkenal selama berabad-abad. Dia berlatih Dao selama 8 jalan. Dia yakin tidak banyak orang yang bisa menghancurkannya di alam yang sama, dan hanya tempat kedua dan pertama dalam daftar seni bela diri yang bisa sedikit menghancurkannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipaksa ke dalam situasi yang memalukan seperti itu oleh seorang manusia di alam Kaisar Agung 3 hari-hari ini. Sebagai yang ketiga dalam daftar seni bela diri, ia memiliki banyak keterampilan unik, dan keadaan bebas hanyalah keadaan yang membantu dalam pertempuran. Ini bukan seluruh kekuatannya. Tetapi tidak ada gunanya meneruskan pertarungan. Dia terluka, dan terluka parah, yang berarti dia kalah dalam pertempuran. Jika dia ada di alam yang sama dengan Julian, dia akan terbunuh seketika. Saya kalah dalam pertempuran ini. Lan Bu berbicara. Dia tidak pernah mengatakan hal ini. Bahkan ketika menghadapi orang nomor 1 di daftar seni bela diri, dia tidak pernah mengatakan hal ini. Pada saat ini, dia yakin dengan pemukulan itu. Silakan saja, aku tidak akan menghentikanmu. Tubuh Lan Bu jatuh dari langit dan mendarat dengan mantap di tanah. Ia menghilangkan kebebasannya, dan auranya menjadi terkendali. Kemudian tubuhnya bersinar dan menghilang di luar Gunung Tiandao. Hosh! Di kejauhan, banyak orang kuat berkumpul. Melihat Lan Bu mengaku kalah, semua makhluk terkesiap. 3 hari di alam Kaisar Agung, mengalahkan Lan Bu, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat seni bela diri. Ini terlalu mengerikan. Julian sekali lagi menciptakan mitos dan legenda abadi. Pertempuran ini membuka era Julian. Era Julian telah tiba. Dengan Julian di sini, semua orang jenius akan tertindas dan tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Julian memperoleh ketenaran besar dalam pertempuran ini. Pertempuran ini menciptakan mitos dan secara resmi memulai jalannya untuk menjadi tak terkalahkan di alam yang sama. Banyak makhluk hidup tampaknya telah melihat bahwa era Julian telah tiba, seperti Sarah yang muncul entah dari mana beberapa zaman yang lalu dan menekan para jenius di generasinya. Gunung Tiandao, Istana Carlos. Ketika Sarah melihat Lan Bu mengaku kalah, senyum muncul di wajahnya yang dingin. Dia menatap Carlos dengan tatapan puas, dan dengan senyum nakal di wajah cantiknya, dia berkata, tempat ketiga dalam daftar seni bela diri tidak lebih dari ini. Penuh kebencian. Carlos mengumpat dengan keras. Kekuatan Lan Bu tidak berakhir di sini. Dia masih punya banyak trik, bahkan Skite of Jukman sekalipun. Penyerahan Lan Bu berada di luar dugaannya. Jika Lan Bu tidak mengakui kekalahan, bahkan jika dia kalah dari Julian, dia akan menghabiskan kekuatan Julian, yang akan membuatnya lebih mudah untuk menghadapinya nanti. Brengsek. Dia tampak muram dan mengerikan. Dia melirik Sarah dan berkata dengan nada dingin, Sarah, jangan terlalu sombong. Lan Bu hanya berada di peringkat ketiga dalam daftar seni bela diri. Ada peringkat kedua dan pertama di belakangnya. Aku terlalu malas untuk menyebut peringkat kedua. Aku akan mengirim peringkat pertama untuk membunuh Julian. Carlos tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Jika orang nomor 1 di daftar seni bela diri tidak dapat membunuh Julian, maka tidak akan ada kesempatan lain. Sarah tersenyum. Meskipun orang nomor 1 di daftar seni bela diri itu kuat, dia percaya pada Julian. Dia pasti akan mengalahkan nomor 1 di daftar seni bela diri. Gunung Tiandao, tempat lain. Wow! Melihat Lan Bu mengaku kalah, Eve pun berteriak, tak kuasa menahan diri untuk berdiri, bertepuk tangan dan berseru, bagus, bagus sekali, Julian terlalu kuat, aku makin menyukainya. Vivi yang berdiri di sana akhirnya dapat bernapas lega, hatinya yang gelisah akhirnya merasa tenang. Jika Anda mengalahkan yang ketiga pada daftar seni bela diri, maka Anda akan memiliki peluang menang melawan yang kedua atau pertama. Bagaimanapun juga, dia ayahku. Vivi bergumam bangga dalam hatinya. Di luar Gunung Tiandao, Lan Bu mengakui kekalahan, dan Julian menghela napas lega. Dia berpikir bahwa dia harus bertarung dengan Lan Bu untuk waktu yang lama sebelum mengalahkannya. Tanpa diduga, Lan Bu mengaku kalah. Tampaknya beberapa trik terkuat akan disimpan untuk terakhir. Dalam pertempuran ini, Daoyin Julian menghabiskan banyak tenaga. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran sengit di depan. Dia tidak bergerak maju dengan gegabah, tetapi duduk bersila di tanah dan mulai menyerap energi leluhur langit dan bumi untuk menghabiskan kekuatan yang dipulihkan. Bagaimanapun, Carlos telah memberi kita 500 tahun, dan kini bahkan belum 100 tahun berlalu. Dia punya banyak waktu. Agar dapat menghadapi lawan kuat yang akan dihadapinya selanjutnya, ia harus menyesuaikan diri pada kondisi terbaik. Di kejauhan, ribuan makhluk hidup berkumpul, semua menunggu Julian bergerak maju. Lan Bu telah maju berperang, dan lawan berikutnya adalah Gabriel yang menempati peringkat kedua dalam peringkat seni bela diri. Gabriel, nama ini sangat jauh. Tanpa lubang besar yang bergerak di dunia tampaknya kehilangan sebagian kesenangan. Semua orang mulai membicarakan orang terkuat kedua dalam daftar seni bela diri. Tampaknya orang ini telah melakukan banyak hal jahat. Ketika berbicara tentangnya, banyak orang kuat menggertakkan gigi, seolah-olah mereka telah menderita kerugian di tangannya. Julian tidak terlalu memikirkannya. Ia duduk bersila di tanah, berusaha keras memulihkan tenaganya yang terkuras. Waktu berlalu setiap detik.
Tak lama kemudian, tenaga Julian yang terkuras habis pun pulih kembali. Dia berdiri dari tanah. Bangun, Julian sudah bangun. Pertempuran akan dimulai lagi. Bisakah Julian terus menciptakan legenda? Saya sangat menantikannya. Saat Julian berdiri, banyak makhluk menjadi bersemangat. Bab 1775, sebuah pikiran berkembang. Julian berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Pada saat ini, dia tidak lagi kelelahan setelah perang, tetapi penuh energi. Dia meregangkan otot-ototnya, lalu menatap Gunung Tiandao di depannya, dan melangkah maju, berjalan menuju Gunung Tiandao. Gunung Tiandao, Istana Carlos. Seorang lelaki asing muncul di aula. Pria itu mengenakan jubah abu-abu polos dan tampak sangat biasa, berusia sekitar 30 tahun. Di antara kedua alisnya terdapat tanda misterius yang tampak seperti api. Tuan muda. Pria itu berbicara, suaranya tenang. Supra, Julian sekarang ada di tanganmu. Tidak peduli cara apa yang kau gunakan, kau harus membunuhnya di luar Gunung Tiandao. Carlos mengeluarkan perintah kematian. Ya. Supra berkata dengan tenang, lalu bertanya, bukankah seharusnya saudaraku pergi lebih dulu? Mengapa dia langsung pergi kepadaku? Carlos tampak sangat tertekan dan berkata, Lanbu sudah mengakui kekalahan. Aku khawatir Gabriel bukan tandingannya, jadi aku akan langsung mengirimmu. Kau tidak boleh mengakui kekalahan. Julian yang mati atau kau yang mati. Kau mengerti? Ya, saya mengerti. Supra membuka mulutnya, lalu tubuhnya melintas dan menghilang di aula. Sarah melirik Carlos. Dia bisa melihat bahwa Carlos sedikit panik saat ini. Dia menjadi semakin bingung mengapa Carlos bertekad untuk membunuh Julian. Kebencian macam apa yang tidak dapat didamaikan antara dia dan Julian. Di luar Gunung Tiandao, seorang pria melangkah maju perlahan, selangkah demi selangkah. Pada saat ini, dia telah melangkah ke dalam lingkup pengaruh Gunung Tiandao. Di luar pegunungan di depan, berdiri sebuah prasasti batu setinggi 1000 meter dengan beberapa karakter besar yang tampak seperti manusia terukir di atasnya. Gunung Tiandao. Beberapa kata ini mengandung rima Agung Tao. Tepat ketika Julian muncul di luar gerbang Gunung Tiandao, dia mendapati seorang pria berdiri di depan prasasti batu. Pria itu mengenakan jubah abu-abu dan tampak sangat biasa. Namun, ada tanda ajaib di antara kedua alisnya. Tanda itu tampak seperti api dan tampak menyala. Julian berhenti dan memandang orang-orang di kejauhan. Apakah ini Gabriel, yang menduduki peringkat kedua dalam peringkat seni bela diri? Dia bergumam pelan. Saat itu juga dia berjalan mendekat. Makhluk-makhluk yang mengikuti Julian berhenti dan menatap orang di depan prasasti batu di kejauhan. Tidak, itu bukan Gabriel. Itu kakak laki-laki Gabriel, Supra, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar seni bela diri. Bagaimana dia bisa langsung menduduki peringkat pertama dalam peringkat seni bela diri? Apakah Gabriel tidak ingin bertarung? Banyak orang yang bingung. Berhenti. Suara samar terdengar. Suaranya datar, tetapi terdengar seperti semacam hukum. Bahkan Julian pun terkejut saat mendengarnya. Ia ingin melangkah maju, tetapi kakinya tak terkendali dan ia pun berhenti tanpa sadar. Julian terkejut. Begitu kuatnya, kata-katanya bagaikan perintah, bahkan saya pun tak mampu menolaknya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia berhenti, menatap Supra yang tampak biasa saja, dan bertanya, siapa kamu? Supra melirik Julian dan berkata dengan tenang, orang mati tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Oh. Julian segera menjadi gembira. Masing-masing pria kuat dalam daftar seni bela diri ini lebih arogan dibandingkan lainnya. Lanbu juga mengatakan hal yang sama sebelumnya, tetapi dia tetap kalah dariku. Dia dikalahkan olehku dan mengaku kalah, kata Julian. Supra berkata, aku menyaksikan pertempuran ini. Meskipun kamu melukai Lanbu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia bertarung sampai mati, kamu mungkin bukan lawannya. Supra telah bertarung dengan Lanbu, dan lebih dari sekali. Dia tahu kekuatan Lanbu, dan kekuatan yang ditunjukkan Julian mungkin tidak dapat benar-benar mengalahkannya. Ya. Julian tersenyum tidak setuju. Keduanya hanya saling menatap. Dan orang kuat di kejauhan telah meledak. Benar-benar kejutan. Kupikir Gabriel, yang berada di peringkat kedua dalam daftar seni bela diri, yang menghalangi jalanku. Tapi aku tidak menyangka, ternyata Supra, yang berada di peringkat pertama dalam daftar seni bela diri. Kedua saudara laki-laki ini sungguh legendaris, sebanding dengan 8 saudara perempuan dalam keluarga Hansel. Banyak makhluk yang angkat bicara. Setelah mendengar kata-kata ini, Julian juga tahu identitas orang ini. Nomor 1 dalam daftar seni bela diri adalah Supra. Orang nomor 1 yang sesungguhnya di bawah Semi Ancestor. Nomor 1 dalam daftar seni bela diri, Supra. Dia berkata dengan tenang, menarik. Aku tidak menyangka Carlos akan langsung mengirim orang nomor 1 di daftar seni bela diri untuk mencegatku. Sepertinya aku akan menghadapi pertarungan yang sulit. Supra berkata dengan tenang, ini adalah pertarungan yang sulit bagimu, tapi bagiku, ini hanyalah pertarungan yang tidak penting. Arogan. Julian meraung. Segera setelah itu, aura mengerikan keluar dari tubuhnya.
Dia mengerahkan seluruh tenaganya kecuali segel dao kegelapan, lalu menggunakan langkah penentang surga. Semakin tinggi wilayahnya, semakin lemah kekuatan langkah penentang surga. Sekarang, ketika dia menggunakan langkah penentang surga, dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya banyak. Kemudian dia menggunakan kekuatan tulang naga di tubuhnya. Terakhir kali kekuatan tulang naga digunakan, kekuatan itu hampir habis, tetapi setelah sekian lama berlalu, kekuatan tulang naga telah pulih. Aduh! Dalam keadaan tak sadarkan diri, terdengarlah auman naga. Menghadapi orang nomor satu di daftar seni bela diri, Julian tidak menunjukkan kecerobohan dan menampilkan kondisi terkuatnya. Pada saat ini, aura Julian lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Lan Gu. Anak ini. Di kejauhan, banyak orang kuat yang terkejut. Ternyata dia masih memiliki kekuatan saat melawan Lan Gu. Sekarang dia lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Dan Supra hanya melirik Julian dengan acuh tak acuh. Julian mencapai kondisi terkuatnya, tetapi pada saat ini, Supra menghilang secara misterius, dan saat berikutnya dia muncul di belakang Julian tanpa seorang pun menyadarinya. Julian langsung merasakan aura berbahaya. Akan tetapi, sebelum dia bisa bereaksi, seseorang di belakangnya tertembak. Supra mengangkat tangannya dan menamparkan. Telapak tangan ini mengenai punggung Julian, dan tubuh Julian seperti kaca, dengan retakan muncul. Retakan menyebar ke seluruh tubuhnya seperti jaring laba-laba. Tubuhnya langsung terpental. Namun, ada penghalang formasi di kejauhan, dan tubuhnya menabrak penghalang formasi lalu jatuh ke tanah. Julian terluka. Dan cederanya serius. Bukan hanya tubuhnya yang penuh dengan lubang, bahkan segel dao di dalam tubuhnya pun menunjukkan tanda-tanda retak. Dia terkejut. Meskipun dia terluka dalam pertempuran sebelumnya dengan Lan Gu, segel daonya tidak rusak. Sekarang, setelah satu pukulan saja, segel daunnya menunjukkan tanda-tanda retak. Jika dia menggunakan beberapa gerakan seperti ini lagi, bukankah segel dao akan rusak? Setelah Supra bergerak, dia berdiri di sana, memperhatikan Julian yang sedang berjuang untuk bangkit. Dia tampak sangat tenang, seolah-olah menjatuhkan Julian sama sekali tidak layak untuk dipamerkan. Nomor satu dalam daftar seni bela diri, itu benar-benar menakutkan. Julian mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Orang nomor satu di bawah semi leluhur, reputasinya memang pantas. Julian terluka parah, suaranya sedikit gemetar. Dia mengaktifkan kekuatan jalan kehidupan, dan luka luar dan dalam tubuhnya sembuh seketika. Namun, luka Daoyin tidak dapat disembuhkan oleh Seng Dao dan perlu dirawat secara perlahan. Julian menatap Supra. Dia menarik napas dalam-dalam. Seketika auranya melonjak pada saat ini. Kekuatan Tao yang terkandung di seluruh dunia pegunungan Tiandao berkumpul bersama pada saat ini. Satu pikiran dan bunga pun mekar. Saat Julian meraung, kekuatan Dao di langit dan bumi dengan cepat berkumpul dan membentuk pola bunga Dao. Hanya saja kelopak bunga Tao yang melambangkan 5 jalan besar Tao dan jalan sebab akibat hanyalah ilusi. Kelopak bunga lainnya telah diisi dengan kekuatan jalan langit dan bumi. Bersambung.